semangat buat cabang-cabang olahraga bagaimana di Provinsi Papua Barat perkembangan olahraga memang kami lihat perkembangannya ya masih pagi sore kalau saya katakan gitu. Artinya fokus olahraga ini belum terlalu di dari tiap-tiap cabang olahraga ini belum terlalu fokus untuk menghidupkan cabang olahraga masing-masing. Mana dalam event-event besar itu sebenarnya Papua Barat ini gudangnya atlet. Namun kami kadang-kadang juga agak sedikit ketinggalan karena mungkin masalah fasilitas apa yang belum memadai, terus pelatihan pelatih untuk bagaimana, karena olahraga ini kan berkembang terus, jadi taktik dan apa itu selalu berubah. Untuk itu saya harapkan untuk ke depan itu lewat KONI bisa menggenjot lagi setiap cabur dimanapun berada supaya ke depan ini kami bisa lebih sukses lagi dari PON kemarin. PON kemarin itu ya jadi pencapaian luar biasa. Saya lihat di situ KONI Papua Barat itu sangat perhatian sekali untuk setiap cabang olahraga, makanya bisa tercapai hasil yang saya anggap itu luar biasa karena perubahannya jauh sekali untuk pencapaian hasil. Ya, kemajuan tadi. Ya, perbandingannya kita lihat dari, kalau saya berpatokan, saya pribadi ya, saya langsung berpatokan pada perolehan medali. Ya, otomatis yang PON kemarin di Aceh Sumut ini menurut saya itu hasilnya lebih baik daripada yang kemarin. PON Papua. Iya, berarti di situ lihat tingkat keberhasilan pengurus-pengurus KONI yang sekarang ini membuat sampai hasil kami ini bisa lebih cabur baik. bisa lebih baik. Bisa tiap cabur. Oke. Namun memang harap maklum juga karena memang kalau yang cabur lain belum berhasil ya itu artinya sesuatu yang tertunda dan itu jadi motivasi untuk PON ke depan. Soal potensi sumber daya tadi cukup banyak gitu, itu seperti apa? Gudang atlet itu dari cabang apa saja gitu, bisa kilas balik ke belakang. Papua Barat ini sebenarnya kan gudang atletnya macam atletik, tinju, bola kaki, karena itu kan dibentuk secara alam, sebenarnya sudah terbentuk secara alam, tinggal dipoles. Bahasa pelatih kan bilang tinggal dipoles saja, bisa jadi. Namun mungkin dari pihak-pihak terkait juga mungkin harus perhatikan masalah fasilitasnya. Dan seperti tadi saya sampaikan, pembekalan untuk pelatih supaya bisa terus setiap tahun itu kan programnya itu berubah terus, jadi kita bisa menyayangi yang saudara-saudara kita di tanah Jawa. Ya. Baik, dari cabang olahraga yang Bapak geluti sendiri. Ya, kebetulan saya sendiri sampai saat ini masih dipercayakan sebagai Ketua Hapkido Papua Barat. Kemarin cabang kita Hapkido juga salah satu ikut serta dalam PON Aceh Sumut dan salah satu cabur juga yang menyumbangkan 3 medali, walaupun kita tergolong cabur baru dalam PON kali ini, PON yang kemarin maksud saya. Tapi kita berhasil menyumbangkan 3 medali
Nah, itu juga berkat dukungan dari KONI, bagaimana KONI meramu semua cabur untuk kita bisa berperan aktif untuk menyumbangkan medali untuk Papua Barat. Ya. Medali apa saja yang didapat? Kebetulan dari Hapkido sendiri menyumbangkan 2 medali perunggu atas nama Ilham Rahmat dan Fernandes Hai. Kemudian medali perak disumbangkan oleh Yuda. Medali perak itu disumbangkan oleh Yuda Aditya. Yuda Aditya dan Ilham Rahmat ini, mereka berdua nih anggota TNI yang bertugas di Kodam Kaswari. Hapkido. Itu bedanya dengan, bisa diceritakan Iya, dengan Hapkido, karate misalnya atau judo? Hapkido ini dengan cabur taekwondo itu hampir mirip. Penyebutan nama untuk tendangan, pukulan, itu sama. Namun di Hapkido itu ada ditambahkan lagi dengan bantingan. Jadi itu sampai ke bantingan. Itu perbedaannya ya? Iya. Dengan taekwondo lebih mirip ke taekwondo. Di Papua Barat ada berapa banyak atletnya misalnya? Di kabupaten kah ada? Ya, kabupaten sendiri ada atlet-atlet binaan yang masih usia dini. Nah, memang jenjangnya kita target mungkin nanti pon berikut di NTT-NTB ini bisa ikut serta. Ya, kita persiapkan untuk jangka panjang. Jadi, kemudian yang kemarin senior juga memang masih usia produktif, jadi mungkin bisa 1 kali lagi turut serta dalam. Kalau event lokal dalam waktu dekat ada atau diselenggarakan oleh pengurus di sini? Iya, ini kebetulan ini ada event bulan Juni nanti, itu South Asia, itu nanti di Yogyakarta. Kemudian dengan ujian dan ujian dan 1 sampai 4 dilanjutkan dengan penyegaran pelatih dan wasit. Diharapkan bantuan pemerintah dalam hal ini KONI Papua Barat untuk bisa mensupport itu ya, mendukung kegiatan yang tadi saya sudah sebutkan. Event sebelum PON ya, sebelum nanti masuk di PON. Ajang-ajang pemanasan yang memang harus, sebenarnya memang harus kita ikut dari mohon dukungan. Di Papua Barat mungkin ada bikin event sendiri kah? Ada inisiatif gitu? Kami di Papua Barat sendiri sementara untuk event mungkin kami belum bisa buat, karena kami harus berfokus ke pembentukan pengkap pengurus-pengurus di kabupaten-kabupaten lain, supaya dengan bentuknya itu baru nanti kita bisa adakan seleksi buat macam seperti kejurda apa kita lakukan. Sementara ini nanti kita masih ikut event, ada undangan dari luar ya, kita paling jam terbang atlet kita gunakan untuk ikut event yang di luar. Ada mungkin ada gagasan apa begitu, mungkin dalam waktu dekat kan ada rapat kerja di KONI ya, waktu dekat ada rapat kerja, mungkin ada gagasan yang mau disampaikan dalam rapat kerja itu. Di latar belakang dari kendala masalah tempat latihan, mungkin saya usulkan itu gagasan saya, mungkin KONI bisa buatkan macam bentuk macam hangar begitu untuk tempat latihan. Jadi ya bukan Hapkido saja, tapi cabur-cabur lain juga bisa gunakan, yang cabur-cabur bela diri itu bisa sama-sama kita gunakan. Macam di KONI ini kita bisa manfaatkan halaman samping ya, halaman samping untuk buat itu, sehingga itu juga secara tidak langsung kita untuk penggunaan anggaran itu kita agak irit, karena kita manfaatkan
halaman yang kosong yang luas ini. Mungkin dari saya itu termasuk ditambahkan dengan fasilitas penunjang untuk atlet. Ya, termasuk program latihan, program gizi penting ya. Program gizi itu penting. Ada tambahan, silakan. Boleh. Mungkin yang terakhir itu perhatian untuk atlet ini, kita mungkin harus lebih lagi dalam arti atlet-atlet yang berprestasi itu kami rangkul, dalam hal ini mungkin diberi Bonus-bonus. Ya bonus mungkin sudah mereka terima, namun gaji bulanan, artinya yang berprestasi itu supaya tidak tergiur dengan ada tawaran dari daerah-daerah lain. Harus ada tunjangan ya, Iya. semacam tunjangan atlet gitu ya. Ini berupa saran saja. Ya, semoga Supaya nanti bisa jadi penting untuk perhatian. menjaga mereka punya stamina juga Iya. ya. Bisa mengkonsumsi yang bagus. Program gizinya bisa jalan Iya. secara personal itu ya. Oke. Itu aja. Ya, saja. Baik, dapat. Terima kasih. Makasih.